Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum ya Zat. Assalamualaikum ya Nur. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Ruhi. Assalamualaikum ya Jasad. Assalamualaikum ya Sulaiman. Assalamualaikum ya Yusuf. Ya Ibrahim ya Musa. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Salli ala Ahmad. Salli ala Muhammad. Qul huwallahu ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi asbi, bismillahi fi jaldi, bismillahi fi azimi. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian Selasa malam Rabu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita malam ini panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghadirkan kita untuk kita muwajahah untuk melaksanakan adalah salah satu kegiatan yang kita lakukan setiap Selasa malam Rabu. Pada malam hari ini insya Allah atas permintaan daripada banyak sahabat tentang gabungkan dengan pertanyaan manusia yang lebih rendah dari binatang. Sekaligus adalah tentang junub, tentang juga adalah dosa-dosa dan buhirmanu rizki adalah dosa yang menghalangi rizki itu adalah asyirku, syirik. Sehingga yang juga menolak doa, menolak ibadah adalah semuanya adalah junub kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran banyak dikisahkan ada manusia yang di penghujungnya minta dikembalikan ke dunia untuk dijadikan babi. Sahabat. Betapa orang tersebut adalah memohon kepada Allah. Kalau seandainya aku masih junub kepada Allah, maka menjadi babi adalah lebih mulia kepada diriku. Sahabat, di dalam Al-Quran Allah berfirman, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Banyaknya jin dan ins orang ya bukan manusia sesungguhnya. Tidak bisa ditafsirkan manusia.
Karena manusia dalam istilah Al-Quran, Allah menyebutnya ada istilah basyarun. Ada Allah menyebutkannya nas, ada an-nas, manusia, insan. Kemudian Allah menyebutnya adalah ins. Ya, ada 5 setidaknya Allah menyebut kita. Maka kalau Allah memberi nama yang berbeda, itu tentang martabat. Sama saja sahabat di dunia ini kayu, tetapi pada saat dia sudah menjadi furniture, maka tentu mahal. Tapi kayu pada saat tidak berbuat apa-apa, tidak dibentuk menjadi indah, maka dia menjadi kayu bakar. Maka pada malam hari ini kita akan melihat kenapa manusia, dan Allah sampaikan la yamassuhu ilal mutahharun. La yamassuhu, tidak akan menyentuh, tidak akan sampai, tidak akan bisa berhubungan dengan Allah. La yamassuhu illal mutahharun, kecuali telah disucikan. Itulah junub kepada Allah. Banyak ulama menjelaskan junub kepada Allah itu dosanya dan keburukannya lebih buruk daripada anjing dan babi. Maka manusia yang junub kepada Allah, maka babi dan anjing itu lebih mulia. Maka itulah ada kisah orang dalam Al-Quran yang minta dijadikan babi kepada Allah. Karena selama hidupnya dia junub kepada Allah. Pada saat dia kematiannya, dia minta pada Allah untuk kembali. Dari mulai penawaran 1 tahun, 6 bulan, sampai 40 hari, sampai 1 minggu, sampai 1 hari dia minta pada Allah, kata Allah tidak. Kalau demikian ya Allah, sungguh beruntung babi itu adalah diciptakan. Jadi dia adalah ngiri menjadi babi, sahabat. Nah inilah juga yang baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi lidikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang keluar masuk napasnya itu tidak sadar kepada Allah, ya, tidak menyadari bahwa sesungguhnya nafas itu yang keluar adalah merupakan ruh yang pada saat masuk, dan ruh itu adalah nur, nur itu adalah hayat, hayat itu Allah. Maka nafasmu adalah bukti kamu adalah tidak pernah berpisah dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itulah yang kata Allah, wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid, aku lebih dekat. Maka disinilah yang harus kita pahami, maka tidak ada dosa, kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dalik. Ya. Kata Allah, aku tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka inilah sahabat, sesungguhnya manusia ini ada dibagi 3 kelompok syirik. Syirik jali adalah merasa wujud pada dirinya. Wujuduka danbun, itulah wujudmu, itulah dosa. Itulah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad, la dikatakan adalah dalam Al-Quran itu adalah bahwa Allah meminta kepada Nabi Muhammad adalah untuk istighfar tadi. Tetapi adalah yang dimaksud adalah dosa yang dimaksud oleh Allah adalah ailidan biwujudika wastaghfir lidanbika. Mohon ampunlah wahai Muhammad, dan Nabi Muhammad menjelaskan ailidan biwujudika, maka itulah wujuduka danbun, wujudmu itulah dosa. Maka Abah sudah menjelaskan begitu ayat banyak dalam hikam, maka sampai Syatailah menjelaskan di dalam hikmah 126 adalah sesungguhnya manusia-manusia yang dosanya tidak terampuni, yang dia mengambil hak rububiyah, merasa wujud, mengambil sifat-sifat Allah, mengakui sifat-sifat Allah, dan tidak mengembalikan sifat-sifat Allah sampai dia matinya. Padahal sudah Allah ingatkan, ittaqullah, telanjanglah, lepaskanlah baju kebinatanganmu itu. Ittaqullah, haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali engkau sudah Islam.
Islam itu telanjang, sudah kau serahkan aslama, tidak lagi merasa wujud, maka la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqqi ilallah. Itulah kalau tidak berarti kita ini adalah, karena selama itu tidak diserahkan sahabat, segala apapun yang dilakukan oleh kamu yang kamu sebut ibadah itu, Allah tolak semuanya. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Adalah apa yang dilakukan oleh dirimu adalah sia-sia di sisi Allah. Nah inilah sahabat tentang junub kepada Allah. Maka hadas besar kepada Allah itu secara hakikat tidak ada. Tadi semua. Karena hadas besar kepada Allah itulah junub kepada Allah. Maka pada saat junub kepada Allah, hadasmu yang besar, apalagi hadas kecil, sudah tidak guna. Tidak mungkin kau berwudu kecuali engkau selesai dari hadas besar. Tidak mungkin kau bisa selesai dari hadas besar kecuali kau selesai dari junub hadas pada Allah. Maka disitulah Allah mengumpamakan adalah ulaika kal an'am balhum adhal. Ya. Jadi sekali lagi ya, bahwa hadas besar itu syirik. Wujuduka danbun ya. Maka di dalam Al-Qur'an innamal musyrikuna najasun. Orang yang musyrik itu najis. Maka itulah bakat, tetapi najisnya orang musyrik itu lebih besar dari najisnya anjing dan babi. Maka nanti kenapa ada binatang goer muhtaram? Dijelaskan bahwa kalau seandainya kalian berwudu dan untuk syarat tayamum masih ada air dan air itu adalah harus dibuang untuk memberikan kamu bisa melakukan tayamum, maka air itu hanya boleh diberikan kepada anjing atau babi, tidak kepada orang yang junub kepada Allah. Orang yang junub kepada Allah itu lebih rendah daripada anjing dan babi. Nah disinilah kenapa sahabat Allah mengatakan walaqad dara'na li jahannam katsiran. Dan Allah sudah mengatakan katsiran karena orang yang mau lepas dari junub kepada Allah itu Allah sudah menyampaikan qalilah. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Dan Allah sudah menyampaikan khabar kepada kita. Hanya sedikit orang yang mau lepas dari junub kepada Allah. Dan sisanya adalah tadi walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Karena dadanya tertutup tadi semua. Matanya buta, ya. Inilah yang maksud Allah innamal musyrikuna najasun, ya. Dan orang ini lebih rendah daripada binatang, sahabat. Dan Allah sudah mengatakan orang ini disebut juga buta. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis-sudur. Bukan buta mata di kepala, tetapi buta mata di hati. Siapa yang buta mata di hati, kata Allah, adalah yang dikatakan man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Adalah orang yang tidak mampu melihat, tidak bersyahadat. Ya. Kenapa dia tidak mampu bersyahadat? Karena dia junub tadi semua kepada Allah. Kenapa dia tidak bisa bersyahadat? Karena dia tidak mengenal dirinya. Pada saat dia tidak mengenal dirinya, dia tidak akan mengenal Tuhannya. Maka Abah sering sampaikan bahwa sesungguhnya dengan mengenal diri kau akan bisa bersyahadat. Setelah kau bisa bersyahadat, kau mendirikan si diri, itulah sholat. Setelah kau dirikan sholat, maka mensucikan si diri adalah zakat. Dan kemudian adalah kau imsak dari merasa ada diri, disebut saum. Jadi saum itu bukan nahan makan dan minum. Secara hakikat adalah menahan keberadaan wujuduka danbun.
Jangankan kamu Nabi Muhammad pun ditegur oleh Allah, wastagfir lidzanbika ay lidzanbi wujudika. Itulah kenapa ulama selalu menyampaikan kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatih. Bagaimana kau akan berjalan pada Allah sementara kamu berada pada wujud bangkekmu itu, wujud binatangmu itu. Sampai Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi lidzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang keluar masuk napasnya adalah tidak menyadari hayatnya Allah, hidupnya Allah, bahkan Allah lah yang tersambung dengan dirimu. Maka itulah la sholata illa bihuduril qalbi. Terima kasih. Tiada sholat yang tiada hadirnya hati. Ya. Karena dia terhijab oleh dirinya. Allah terhijab oleh dirinya. Allah tidak terhijab oleh apapun. Tapi dia terhijab. Dia menghijab dirinya. La hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalangmu kecuali wujudmu itu sendiri. Wujuduka danbun. Wujudmu itulah dosa. Dosa apa? Itulah disebut ad-danbu hirmanu rizki. Dosa wujud, dosa syirik jali itulah yang menghalangi rizkimu dari Allah. Rizki berupa harta, rizki berupa ilmu, rizki berupa ketenangan, rizki berupa kebahagiaan, rizki berupa paham dan sadar tentang dekatnya Allah pada dirimu. Itulah dikatakan ada syu'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Karena dia tidak mentakhalli. Ya. Akibat tidak mentakhalli, maka tiada tahalli. Tiada tahalli, tiada tajalli, sahabat. Maka disinilah yang harus panjenengan pahami. Ya. Dan Allah sudah katakan, jadi orang yang junub kepada Allah itu orang buta. Sampai kata Nabi tadi, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit mislul hayawan. Seumpama bangkai binatang dunal baqarah, tapi bukan bangkai sapi terlalu mulia. Tapi adalah fahiya kal hinjir, adalah bangkai babi. Itu Nabi yang bersabda. Maka disinilah sahabat, babi dan anjing selalu dipitnah adalah binatang najis. Dan itulah Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengisahkan, kenapa Allah menciptakan anjing dan babi? Pada dasarnya kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, pada saat beliau sedang berjalan, beliau berpapasan dengan seekor anjing. Kemudian pada saat bersamaan, karena Abu Yazid menggunakan gamis putih, dia angkat gamisnya. Tiba-tiba pada saat berseberangan anjing itu nengok dan dia Abu Yazid juga nengok. Timbullah hatib pada hatinya. Anjing itu berkata, hei Syekh, apa yang kau lakukan barusan? Sahabat, apa yang kau lakukan barusan? Sungguh najismu itu lebih besar dari najisku. Aku dan si babi, najismu galadoh. Tapi senajis-najisnya aku dan babi bisa disucikan dengan air. Dan satu tanah, 7 air dengan satu tanah. Tapi najismu barusan, wahai Syekh, kau tidak mampu melihat Allah pada diriku. Inilah sahabat. Man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Disinilah kamu harus mampu melihat Allah. Maka kata Abah, sesungguhnya di dunia ini kau bisa mendapatkan bahkan surga jannatul qurbah. Wujuhu yawma idin nadhirah. Kau melihat Allah dalam segala perkara apa yang dilihat oleh matamu. Nampaklah Allah segala apa yang kau lihat dengan matamu. Maka inilah sesungguhnya kenapa penglihatan dibagi, ada ro'ah, ada nadhara, ada basyirah, ada absar. Maka disinilah Allah mengingatkan tentang man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Karena orang itu tidak akan mampu bersyahadat. Setelah tidak bersyahadat, dia tidak akan bisa mendirikan aku. Karena kau tidak menyaksikan aku, diri dohir dan diri batin. Yang bersaksi diri dohir dan batin. Yang disaksikan diri dohir dan batin. Yang ikut menyaksikan diri dohir dan batin.
ini kata Abah juga, ini bukan tentang kisah kita, tetapi manusia adalah kisah Allah. Bukan manusia menceritakan Allah, tetapi Allah berkisah dengan dirimu, wujudmu, wujudku, melihatmu, basarku, mendengarmu, samaku. Tadi semua. Sahabat, jangan juga salah mengartikan kenapa sekarang ilmu ma'rifat dibuka. Ada dalil yang mengatakan bahwa kita adalah harus diam pada saat sudah ma'rifat. Man arufullah kala lisanahu. Orang suka salah mengartikan. Bukan berarti diam tidak menyampaikan, tapi diam bersama Allah. Tidak lagi kamu merasa menyampaikan, disinilah letaknya. Kata Abah, ada nabi, ada rasul. Nabi hanya untukmu. Pada saat kau sudah mengenal Allah, diamlah. Nikmati olehmu, rasakan kau. Terima surgamu, bagianmu. Nikmati saja, bahagialah. Tapi pada saat engkau tugas untuk rasul, maka hanya dia yang diberikan kemampuan diam oleh Allah, tapi menyampaikan. Jadi bukan berarti diam bisu. Bagi orang yang diam dalam paham, itu bagi nabi. Tapi bagi seorang rasul, bagi seorang mursyid adalah diamnya, diam dengan Allah. Bukan diam tidak menyampaikan. Kan di situ baginda Nabi menyampaikan baligu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Sahabat, jadi pahami ya. Jadi tidak semua orang harus diam. Kalau semua orang diam, itulah kenapa ada nabi, ada rasul, ada wali, ada mursyid. Wali untuk dirinya, bahasanya. Mursyid untuk dirinya dan umatnya. Maka bagi mursyid adalah diam, diam bersama Allah. Silakan ke kantor, diam bersama Allah. Silakan sampaikan ilmu ma'rifat, diam bersama Allah. Karena man arafullah bahwa Allah, yang tahu Allah hanya Allah. Tapi kalau Abah sarankan belum sampai di martabat itu, dan kalian pun berilmu menyampaikan tidak ada keyakinan, pasti kalian takut menyampaikan ilmu itu. Kalau kalian masih memiliki rasa takut, berarti kalian belum waktunya untuk menyampaikan sesungguhnya. Ya, maka disinilah sahabat yang harus dipahami tentang junub kepada Allah itu adalah dosanya lebih besar daripada dosa, adalah lebih hina. Orang junub pada Allah itu lebih hina daripada anjing dan babi. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh. Ya, maka inilah waktu Abu Yazid berkata, "Hei Syekh," kata anjing itu, "karena kau angkat barusan, kau tidak mampu melihat Allah pada diriku, maka dosamu itu lebih besar daripada tidak bisa disucikan dengan 7 samudra dan 7 benua. 7 samudra dan 7 daratan." Sahabat, ya. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita tadi semua, ya. Bahwa betapa besarnya dosa adalah, maka tadi kepada Abah sudah sampaikan, dosa itu tidak ada, pahala juga tidak ada sebenarnya. Ada hanya tentang kamu mampu nggak ruyatullah. Maka kisah orang dosanya banyak, pada saat dia kembali pada Allah kosong. Berapapun dosamu dibagi kosong adalah Allah kosong. Tapi berapapun amalmu dibagi dirimu, berapapun amalmu ada hasilnya syirik. Disinilah sahabat tentang wujuduka danbun itu semua, ya. Dan Allah menyebutnya adalah orang buta dari semua, ya. Bahkan di dalam Al-Quran dikisahkan tentang tadi manusia yang ingin minta kembali kepada Allah, dia tapi tidak bisa. Bahkan dia meminta, "Ya Allah, seandainya dulu engkau jadikan aku babi, mungkin aku termasuk orang beruntung." Tuh sahabat. Jadi jangan salah sangka. Ternyata perkataan itu yang dikatakan adalah babi sendiri yang berkata bahwa aku lebih mulia
daripada orang yang junub kepada Allah. Walaupun kau bergelar kiai sekalipun, kau bergelar buya sekalipun, kau bergelar ulama sekalipun, atau menteri agama sekalipun, ya, maka sesungguhnya pada saat kau junub dengan Allah, engkau adalah golongan mahjubun tadi semua. Dan golongan mahjubun adalah tidak boleh melaksanakan sholat, sahabat, sebenarnya. Itulah firman Allah di dalam surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salat. Hei orang-orang beriman, janganlah kamu dekati salat. Wa antum sukaro, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Ini bukan mabuk dengan minum, sama. Kata anjing, najis. Ini juga sama. Allah tidak bicara tentang mabuk khamr. Hitobnya orang ini adalah yang tidak mengenal Allah. Allah sebegitu dekatnya, masih kau cari di langit ketujuh. Allah sebegitu dekatnya, kau cari sampai ke Mekah. Allah sebegitu dekatnya, karena kau anggap Allah itu ada pada ruang dan waktu. Ingat, ruang dan waktu ini hanya wadah kepada Allah. Untuk menyaksikan nur af'al Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah. Tapi Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka itulah Abah mengajak kepada semua orang adalah, marilah kita adalah sholat kepada Allah tanpa ruang dan waktu. Karena Allah itu adalah meliputi ruang dan waktu. Kalau kau ingin berbahagia, lebur pada samudra Allah, jangan jadi setetes air. Jadi, leburlah pada samudra itu. Tapi kalau kamu mau lebur pada setetes itu, bebaskan dari syirik jali. Tidak boleh mengaku-ngaku aku. Aku yang sholat, aku yang puasa, aku yang dzikir. Maka inilah kenapa Abah keliling Nusantara. Tadinya semampu Abah ingin Gunung Rinjani tidak jadi meletus. Gunung Agung tidak jadi meletus, Gunung Merapi tidak jadi memecahkan Pulau Jawa. Ya. Tapi kembali, sahabat, pada titik tertentu pada saat manusia sholat tapi tidak sholat. Hari ini, masjid dibangun adalah masjid ad-diror, hanya tempat untuk berantem, hanya tempat untuk berebut keropak, hanya tempat untuk bikin acara mulu dan rajaban mencari sisa. Hanya tempat untuk saling bermusuhan. Pada saat Allah bicara masjid, ingat itu. Apakah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Ma'mur? Barangnya belum ada. Karena Allah tidak sedang bicara pada masjid yang di luar dirimu. Pada saat Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram belum dibangun. Masjidil Aqsa apalagi 700 tahun kemudian. Karena Allah sedang bicara masjid pada tubuhmu itu. Lahirkan Muhammad, tempat. Maka tubuhmu sekarang adalah bukan hanya sujud tapi menjadi masjid. Maka itulah tadi orang yang nggak ngerti. Kenapa takbir itu Allahu Akbar. Kau melewati Masjidil Haram. Naiklah ke dadamu Masjidil Aqsa. Masuklah kepada kepalamu adalah Baitul Ma'mur. Allahu, setelah di Baitul Ma'mur lah Akbar. Allahu Akbar. Bar di kolbum itu. Pada masjid Allah. Inilah yang disebut kolbul mu'min Baitullah. Inilah yang Allah berfirman, Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu bi zujajah. Al-jujajatu ka'annaha kaukabun. Di sini ada kaukabun. Durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Zaitunatilla syarkiyati wala gorbiyah. Inilah masjid Allah. Inilah Baitullah yang dia bangun dengan tangannya sendiri. Inilah Quran tubuhmu ini. Yang dia tulis dengan tangannya sendiri. Al-Quran Qadim Wahyu Minulya. Orang ditulis, bisa diwoco. Iqra kitabaka. Kafa binafsika al-yawma alaika hasibah. Itulah orang tidak mengenal diri, tidak akan bisa bersyahadat. Orang tidak bersyahadat, tidak akan bisa sholat. Orang nggak sholat, tidak mungkin zakat. Tidak mungkin zakat, akhirnya tidak bisa saum. Kalau tidak bisa saum, jelas tidak bisa haji. Syahadat mengenal dirimu, kau kenallah diri dohid dan diri batinmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
itulah aku menyaksikan diriku la ilaha illa anta adalah la ilaha illa ana. Barulah engkau bisa mendirikan si aku, itulah sholat. Mensucikan si aku, itulah yang disebut dengan zakat. Imsak, merasa jangan kamu yang wujud, itulah yang disebut dengan imsak. Tadi, mensucikan dirimu, bahwa kamu la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun, la qadir, itulah zakat. Kau menyerahkan tubuhmu sepenuhnya pada Allah. Di'abdihi, menjadi hamba. Biarkan dalang yang menggerakkan tubuhmu. Maka apapun gerak tubuhmu selama kau sadar pada Allah, itulah sholat. Makanya kenapa perintah sholat aqimis sholat. Dari kata aqoma yuqimu iqamatan. Fi'lun amrinnya adalah akum, akim. Bukan fi'lun amrinnya adalah kum. Pada saat kamu sholat di masjid yang di luar tubuhmu itu. Bukan tidak boleh. Tapi selama kamu di sini belum sholat. Masjid itu tempat berantem. Masjid itu tempat pertengkaran. Masjid itu tempat perpecahan. Gara-gara usali kau pecah. Gara-gara kunut kau pecah. Gara-gara adhan sekali dua kali kau pecah. Gara-gara kau pakai sayyidina kau pecah. Nah, inilah. Karena kalau belum selesai kau menemukan. Itulah Allah tidak bicara pada masjid fisik itu. Allah itu gaib. Maka yang Allah adalah kenalkan pada diri kita adalah masjid pada diri. Ada sirun iblisiyah di sini. Ini disebut Baitul, apa disebut dengan Masjidil Haram. Baitul Muharram ini. Inilah perut dan di bawah perut adalah tempat haram. Maka disinilah sesungguhnya tempat pertengkaran manusia. Butun dan di bawah butun. Inilah Baitul Muharram. Makanya segala apa yang kau sentuh di sini menjadi batal. Tadi semua hatimu sebusuk apapun tidak membatalkan wudhu. Karena di sini adalah Baitul Aqsa. Merupakan wilayah dengan apa namanya akhfa. Tadi semua latifah akhfa. Wilayah Muhammadiyah di sini. Maka tapi di sini Baitul Muharram, kau sentuh kemaluan, kubul dubur, batal wudhumu. Kau kentut di pantat, batal wudhumu. Inilah. Maka kau pindahkan Baitul Muharram. Allahu Akbar. Semua ya. Dan tidak bisa melakukan akbar sebelum kamu tubadil. Dan tidak bisa kamu tubadil sebelum kamu munajat. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Dan tidak bisa kau munajat sebelum kau mi'raj sampai yang ada hanya diri batin setelah kau. Dan tidak mungkin kau bisa mi'raj kecuali kau ihram tubuhmu. Maka takbiratul ihram. Haram kamu merasa wujud. Haram kamu merasa sholat. Haram kamu merasa puasa. Itulah takbir. Tadi semua. Ya. Maka kenapa di bulan Muharram, kata Abah, semua nabi itu bebas. Ayub bebas dari penyakit kulit. Haram. Tadi semua. Kalau kamu masih memandang semua makhluk ini, adalah kamu masih terpengaruh dengan perbedaan. Maka sesungguhnya kau belum melihat air yang sama dengan dirimu. Karena sesungguhnya engkau ada hanya setetes air. Pada saat engkau lebur pada samudera Allah sudah tidak lagi perbedaan. Nggak ada lagi Hindu, nggak ada lagi Buddha, nggak ada lagi Nasrani, nggak ada lagi anjing, nggak ada lagi babi. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Kau sudah melihat dia pada segala apa yang kau lihat mata. Di situ pun kau sudah surga sebetulnya. Tidak ada lagi yang kau inginkan pada saat kau sudah tatap dia pada apapun yang kau lihat dengan matamu itu. Itu kau bersyahadat sudah. Berarti bebas junub. Kenapa manusia ini berjunub? Karena dia tidak mampu melepaskan diri dohirnya. Tadi semua. Ya. Wa antum sukar hatta ta'lamu ma takulun. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Sekarang manusia tidak mengerti. Dia mengatakan Allahu Akbar. Tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Apalagi waktu disusul Allahu Akbar kabiro. Makin tak mengerti yang dia ucapkan.
Kalau dia mengerti Allahu Akbar kabir, dia tidak akan pernah ragu dalam hidup. Ragu urusan rezeki, ragu urusan hidup, ragu urusan apapun. Karena dia bahagia bersama Allah. Wujuhu yaumaidin nadhira. Apalagi pada saat dia mengatakan, ini wajah tuh. Wajhiya lillahi, makin bingung lagi. Yang dia ucapkan nggak ngerti. Wajah siapa yang dia lihat? Inna sholati wa nusuki, makin bohong lagi diucapkannya. Sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, wa mahyaya, pendusta. Karena dari awalnya, nanti di penghujungnya waktu kau asyhadu alla ilaha, tapi kau tidak melihatnya. Itu pendusta. Sampai di bawahnya baru kau selesai. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslim, kau serahkan. Sudah hilanglah dirimu. Yang ada hanya dia, diri dohir dan diri batin. Yang saling menyaksikan. Si anta dan si ana. Si ana dan si anta. Sebenarnya si anaknya si anta. Sebenarnya si anta juga adalah si ana. Dialah yang saling bersaksi. Kau hanya di bawah ikut menyaksikan. Sahabat. Maka selesai sholat pun tidak ada dampak. Diundang hayyala sholah. Hayyala sholah. Hanya kau iman pada bedug dan waktu. Hanya iman pada bedug dan adan. Tapi nggak iman pada Allah. Sehingga pada saat hayyal falah, pulang sholat tetap jiro, kosong, tidak ada hasil. Hayyal sholat, lari ke masjid, pulang. Tapi tetap kosong, tidak ada untung. Tidak ada min asyari sujud, tidak ada tapak sujud kebahagiaan. Wajah tercerahkan. Hati yang penuh dengan cinta. Hati yang penuh dengan yakin. Tidak ada pada dirimu. Karena sholatmu penipu. Penyaksi asyhadu alla ilaha illallah. Kau mulai berdusta. Pada saat kau mengatakan assalamualaikum ayuhan nabi. Apakah kau melihat assalamualaikum itu mukhatab? Siapa yang mengatakan assalamualaikum? Berdusta lagi kau di situ. Kenapa kau nggak sekalian assalamualaikum kepada dia? Pada Muhammad yang sudah dikubur itu. Karena kau mendustakan Muhammad yang ada pada dirimu. Tadi semua. Ya. Itulah kenapa baginda Nabi itu ada maulid tapi nggak ada haul. Karena dia hidup hakikatnya bersama diri kita. Tidak pernah berpisah. Tadi semua. Sampai assalamualaikum harusnya selamat. Assalamualaikum rahmat kasih sayang. Wabarakatuh keberkahan. Hilang keselamatan. Hilang keberkahan. Tadi semua. Hilang kasih sayang. Terus di mana sholatmu itu? Hanya buang-buang waktu. Itulah pantas kata Allah. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Apa yang kau lakukan hanya sia-sia. Karena kau junub kepada Allah. Ya. Maka disebut wala junuban, dan tidak pula dalam keadaan junub illa abiris sabili, kecuali sekedar melewati jalan. Kalau kamu mau kayak gitu ya tadi hanya sebatas sholat, melewati masjid doang, itu di masjid. Tapi bukan sholat. Itulah kenapa sholat itu adalah karena masjid yang dimaksud Allah innama ya'muru masajidallah. Innama ya'mur. Masdarnya imarah. Berarti yang dimaksud oleh Allah masjid dalam dadamu itu. Itulah kaukabun duriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Kenapa hidupmu nggak ada berkah? Karena kau tidak pernah buka dadamu ini. Alam nasrah laka sadrak, menggunakan istifham. Tetap aja nggak percaya. Allah menggunakan kalimat bertanya. Untuk pernyataan menggunakan kalimat bertanya disebut istifham yang takriri. Sebenarnya Allah yang menegaskan. Karena pernyataan itu kurang pas, tapi dengan kalimat bertanya ingin menegaskan. Apalagi di belakang Pak, inna ma'al usri yusron, inna itu adalah harfu taukidin. Digabungkan dengan dorob ma'a, digabungkan. Tidak boleh dipisah. Maka kenapa kata Abah ada dua isi ma'rifat, ketemu isi ma'rifat.
adalah satu. Berarti satu persoalan hidupmu adalah menggunakan dua isim nakir. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri. Inna. Kenapa harus menggunakan harfu, menggunakan kata inna lagi? Karena ternyata manusia itu nggak percaya. Betul luas tafsirannya. Seolah-olah kata Allah, kamu tuh nggak percaya, kamu nggak berpisah dengan aku. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Kamu tuh nggak percaya bahwa yang hidup pada dirimu itu aku. Kamu tuh nggak percaya bahwa sesungguhnya akulah yang wujud. Kamu tuh nggak percaya yang mendengar itu sama aku. Kamu tuh nggak percaya. Inna. Fa inna. Digabungkan oleh Allah dengan ma'a. Fa inna ma'al usri usra. Dan saking manusia sekarang nggak kenal dengan Allah. Allah pun kata yusrun, bukan sahlun. Bagi orang yang sudah mengerti menggunakan kata yusrun, mudah yang tanpa syarat. Orang bodoh sekalipun bisa, orang gila pun sekalipun bisa, anak ingusan pun bisa. Karena berjalan pada Allah itu bukan dengan ilmu, bukan dengan amal, bukan dengan ilmu ma'rifat. Ma'rifat dengan ilmu ma'rifat beda. Ilmu ma'rifat hanya tahu. Tapi ma'rifat kau merasakan, membuktikan. Pada kau sudah membuktikan, merasakan. Tidak ada lagi keraguan. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada lagi keraguan. Maka inilah sahabat. Bahwa sesungguhnya Allah sudah mengatakan, masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahayaku itu adalah miskat. Miskat itu sahabat ini, jantungmu itu. Itulah qalbul mukmin baitullah. Maka Ta'abah siap-siap sekarang burung ababil akan dikirimkan. Tapi burung ababil yang dikirimkan bukan burung ababil yang menghancurkan pasukan Abroha. Karena sekarang Abrohanya adalah diri kita. Badan kita adalah menjadi gajah. Dan nafsu kita adalah menjadi Abroha. Tapi adalah rumah Allah di dadamu itu telah kau hancurkan sekarang. Masjid dikejar-kejar yang jauh. Mengisahkan nabimu pergi ke langit ke-7. Maka siap-siap burung ababil, burung besi yang melemparkan batu, api. Sekali ledakan satu kota hancur. Itu yang dirasakan Palestina, Ukraina, Rusia. Itulah burung ababil, air zaman. Dan waktu ke situ sangat dekat. Sudah dimulai. Sekarang hanya rehat supaya manusia tafakur. Tapi itu akan berlanjut. Tadi semua. Sampai yang kau tuhankan itu dihancurkan. Itu yang kau banggakan itu Ka'bah itu. Semua. Karena manusia sekarang ini nggak ada bedanya menyembah lata uja, menyembah batu. Semua. Inilah penyembah-penyembah batu. Semua. Ya. Yang tidak menyadari. Ucapan Abah bertanggung jawab. Silakan kalian laknat di hadapan Allah nanti. Bagi orang yang sudah isbatul yakin, tidak lagi rasa takut. La khaufun alaihim walahum yahjanun. Gelut jeung aing, hadapan jeung aing, dunia akhirat. Tadi semua. Tadi semua. Lu ngomong bukan lagi cangkangnya ini. Tadi semua. Jajal aja kalau kamu nggak percaya. Tadi semua. Ya. Wala junuban, dan tidak ada pula dalam keadaan junub illa abiri sabi, kecuali sekadar melewati hatta tagtasilu, hingga kamu taubat. Tabaya tubuh taubatan. Kembali. Kenapa dari awal Allah menyuruh wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Kembali. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Itulah. Allah ingatkan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala bi ayyi syuratin ma. Kenapa Allah ingatkan dengan penciptaan? Karena kamu itu aku loh. Sama kata Abah juga.
pada saat asbak kayu itu lupa pada diri, dikembalikan pada penciptaan. Kamu tuh nggak ada loh, kata kalau nggak ada aku, kata kayu. Kamu tuh nggak wujud loh kalau bukan wujud aku si kayu. Hei asbak kayu. Hei manusia yang punya junub. Hei asbak kayu yang junub. Sadarkah Tuhanmu itu kayu itu sendiri? Bagaimana sekarang kau sudah pada saat engkau tidak kenal pada Allah, akhirnya si asbak kayu lari ke Mekah kemana? Cari-cari Allah. Padahal dia, inna rabbaka atau binnas, kayu itulah Tuhannya itu. Sampai wanahnu akrabu ilahi min hablil warid. Inilah sedekat, aku lebih dekat dari urat leher. Dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Ini contoh, dekat tak bersentuh. Dan kesadarannya tergantung. Kalau kamu yang ada asbak kayu, hilanglah kayu. Inilah pada saat engkau bersama Rasulullah Muhammad, hilanglah Allah. Pada saat engkau hilangkan Muhammad, nyatalah Allah. Nah, disinilah yang harus kalian pahami. Tadi semua, ya. Maka bedakan dalam muraqabah dan musyahadah, sahabat. Di dalam Al-Quran ini banyak kisah tentang manusia jadi babi. Kisah Pilu ahli surga yang orang tua yang dikutuk jadi babi. Bilal seorang pemuda yang dikutuk jadi babi. Kisah pemuda beribu bapakan babi. Ini banyak di ayat-ayat ini. Ya. Kemudian juga di dalam kisah yang lain, jenazah berubah menjadi babi hutan. Kisah Nabi Musa dan seekor babi. Kisah nyata istriku menjadi babi. Kan kata Allah, siapa yang melanggar perjanjian Abah sudah katakan. Ya. Dari tafsir Al-Jailani dikatakan adalah wa amma min kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa'inahatan kulu ila abdanil hayawanati. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maka ia berpindah ke tubuh binatang. Hati-hati, kata Abah juga, dari mulai 27 Juli kemarin, siap-siap, karena nanti burung ababil akan datang. Manusia akan saling berseteru. Air tidak akan berhenti. Angin tidak akan berhenti. Sampai Abah berkeliling Nusantara pun sudah, ya ada tuh Duan, ya ada tuh Isran, ya ada tuh, sudah tidak mau peduli. Karena manusia sudah melampaui batas. Tadi semua, sahabat. Bukankah Allah mengingatkan air yang menenggelamkan Nuh? Pengikut Nuh. Tapi air tidak mau. Kalau sudah melampaui batas. Bukankah Allah mengingatkan juga kaum Nabi Lut tanah. Kata tanah, ya kata tanah, hei tanah. Sabarlah kamu, tapi tetap tanah itu pada saat kemudian manusia melalui batas dihancurkan umat Nabi Lut. Dihancurkan umat Nabi-Nabi itu. Bahkan kaum Madian dibakar dengan api yang panas. Suhu yang panas. Dan kau sudah saksikan tahun kemarin. 60 derajat sampai tikus lari di jalan itu tergosong dengan aspal. Mobil bannya menyatu dengan aspal. Waktu ke situ. Udah dimulai tahun kemarin. Tapi kalian tetap tidak mengambil ibrah. Tadi semua. Ya. Tadi nanti tidak ada lagi manusia yang bisa pergi ke Mekah itu. Baru kalau kamu dilarang oleh Allah, baru kamu mengerti. Nanti. Bagaimana terbakarnya kamu nanti di Arab Saudi itu. Tadi semua. Saksikan omongan Abah. Tadi semua. Ya. Karena manusia sudah salah. Itikad. Ya. Bahkan wa kullama kanat tilkal arwahu aksaru saqawatan wa istiqaqah lil adabina qalat ila badanin hayawanin akhasa wa aksar saqaan wa ta'aba. Sekarang manusia udah gak ada adabnya di dunia. Apalagi ngaku ustad, ngaku kiai, ngaku apa. Adabnya kayak setan sekarang ini. Tadi semua ya. Sudah tidak ada adab, tidak ada etika. Tadi semua. Inilah kisah-kisah di dalam, kalian cari itu. Abah ngambil dari Google. Dan inilah tentang, kenapa? Apa itu ghairu muhtaram? Ghair itu adalah muhtaram itu apa? Bahwa makhluk hidup, ada merujuk pada ada makhluk hidup yang boleh dibunuh, yang halal dibunuh. Ada juga adalah kategori yang disebut muhtaram, yang haram dibunuh. Ada ghair, tadi semua, muhtaram. Beberapa contoh makhluk itu adalah babi dan anjing. Manusia suka menganggap anjing itu buruk dan babi. Ternyata menurut Allah, anjing dan babi itu lebih mulia dari manusia yang junub pada Allah. Sampai kata Nabi, napas yang kamu tidak sadari itu adalah lebih. Tadi, mislul hayawan, dunal baqarah.
Fahiyakal hinjir. Kamu itu lebih hina dari bangkai babi sekalipun. Tapi tak harus babi diharamkan. Tapi kata babi kurang ajar, gua diharamkan. Haram luh tuh lebih haram daripada gua. Tapi sampai tadi surat apa tadi kata digesahkan ada orang tadi. Maka sampai di bidang di kitab Safinah. Pada saat engkau mau bertayamum, tetapi engkau tidak bisa berwudu, ya karena air tidak cukup, maka kau akan bertayamum. Tapi ada air, maka kau buang. Tapi kalau air itu dibuang, boleh dibuang. Kalau ada dua makhluk, satu ada manusia yang junub pada Allah dan manusia, satu lagi babi dan anjing, maka babi dan anjing itu lebih berhak. Walaupun istilah mufassirin mengartikan ahli yang tidak sholat. Karena sholat itu adalah tentang sadar. Maka itulah wala taqrabus sholat wa antum sukara. Orang sholat tapi mabok hari ini. Karena dia tidak mengerti Tuhan siapa yang disembah itu. Bagaimana asbak kayu. Pada saat dia tidak kenal bahwa Tuhannya itu kayu. Nah sekarang bagaimana asbak kayu ini pada saat dia sudah kenal. Yang sebenarnya dia tidak ada, yang ada kayu. Nah tentu kalian akan menjawab sendiri. Bagaimana doanya si kayu kepada asbak kayu pada kayu. Maka itulah kenapa kata Allah. Wadkur robbaka fi nafsika, di dalam dirimu. Karena pada saat engkau tekuk lidah dan merapatkan gigimu, maka dialah yang ada. Maka cara menyambungkan dengan Allah bukan teriak, karena Allah nggak di atas. Karena yang berdoa adalah yang amin. Karena yang mencari adalah yang dicari. Karena yang menuju adalah yang dituju. Itulah kenapa Allah suruh perintahkan dari awal, termasuk kepada umat Nabi Musa. Wa id qala Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Hai Musa, katakan kepada mereka, mereka telah mendolimi dirinya sendiri. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri mereka. Nah, itulah yang Jainuddin Al-Bari tobat menulis kitab Fathul Mu'in. Yang masih kalian aji itu. Yang nulisnya sendiri tobat. Kalian nggak ngerti aja. Tadi semua. Yang menulis kitabnya sendiri tobat. Dalam kitab Saralimul Fodolah. Ditulis sarahnya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Tangga orang-orang mulia. Jainuddin bertobat. Ditegur oleh gurunya di bulan Safar. Tanggal 11 dalam mimpi, hai Jainuddin, berhentilah kamu menulis kitab fikih, karena fikih menjauhkan engkau dari Allah. Kau konsentrasi pada diri dohirmu, hilanglah konsentrasi diri batinmu. Padahal yang akan pulang adalah diri batinmu. Tapi kau juga tidak bisa meninggalkan diri dohirmu. Maka di sini jangan gagal fokus. Kalau kau yang urus bagaimana asbak kayu itu wudu, bagaimana asbak kayu itu mandi junub, bagaimana asbak kayu ini dan itu. Tapi si asbak kayu tidak pernah mengenal pada kayu. Terus apa yang kau lakukan itu? Tiada arti sama sekali. Itulah yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sunah. Wa minan nasi may ya'budullah ala arbin. Ada manusia, ada asbak kayu yang beribadah kepada Tuhannya hanya nama. Dia nggak ngerti Tuhannya itu yang meliputi dirinya. Tadi semua. Allah berfirman beberapa ayat dalam Al-Quran. Bahwa sesungguhnya, kata Allah, akulah yang meliputi dirimu. Wujudmu karena wujudku. Coba kamu pikir. Adakah asbak kayu ini kalau bukan kayu? Mana yang lebih dahulu, kayu atau asbak kayu? Kalau seandainya si asbak kayu berdoa pada Tuhannya, ternyata Tuhannya adalah dirinya sendiri. Berarti itulah kenapa la sautin la harfin. Maka mencari Allah itu dari kata Allahu nurus samawati wal ar. Buang alifnya. Tinggal lahu ma fis samawati wal ar. Buang lamnya. Lahu ma fis samawati wal ar. Lillahi ma fis samawati wal ar. Lahu ma fis samawati wal ar. Sampailah hilang pengakuan pada diri si kayu ini. Kul huwallahu ahad. Tuh.
Maka perjalanan si asbak kayu itu menuju dari la ilaha illallah dikirnya berzikir maghflatin. La ilaha illallah. Itulah pengakuan. Tiada yang wujud kecuali Allah. Tiada yang hidup kecuali Allah. Tiada yang ada kecuali Allah. Tiada yang mendengar kecuali Allah. Maka sholatmu selama yang berdiri kakimu bukan kudratnya, iradahnya. Selama yang takbir bukan kudrat iradat Allah, tapi tanganmu. Selama yang berkalam dalam sholat itu mulutmu. Selama yang melihat tempat sujud itu matamu. Yang mendengar bacaanmu itu adalah telingamu. Maka itulah sholat binatang. Tadi. Maka itulah kenapa Allah ingatkan. Tadi. Wala junuban illa abiris sabili. Silahkan saja kalau cuma sholatkan kata Allah. Itulah maka diingatkan. Wahum. Dikatakan kata. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiatan. Sesungguhnya sholat si asbak kayu itu adalah yang cuma lewat ke masjid itu hanya siulan dan tepuk tangan. Bukan sholat. Karena la sholata illa bihuduril qalbi kata Nabi. La tashihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah si asbak kayu itu kalau dia tidak mengenal sebenarnya dirinya adalah kayu. La sholata. La tashihu ibadah illa bima'rifat. Tidak sah sholatnya si asbak kayu pada kayu sebelum dia kenal sebenarnya Tuhannya adalah kayu itu sendiri. Itulah wahwa ma'akum aina kuntum. Itulah yang dikatakan wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Sampai tahun sudah begini masih ngomongkan sebentar lagi Isra Mi'raj pasti. Itulah bulan fitnahan pada Rasulullah. Penghinaan pada Allah. Itu bukan Isra Mi'raj. Tadi semua. Bahkan kamu nggak ngerti surat Al-Isra, surat An-Nujum itu. Al-Isra, surat Al-Isra, surat An-Najm itu. Itu bedanya 15 tahun. Yang turun An-Najm dulu lagi. Karena ditulis di kitab Dahdir. Dan kamu percaya saja karena gundul dan kuning. Tapi tanpa kamu verifikasi. Padahal dari asbabun nuzulnya sudah berbeda. An-Najm lebih dahulu turun. Allah bicara An-Najm. Tentang Sidrah Al-Muntaha. Barulah turun Al-Isra 15 tahun kemudian. Terus kamu percaya dengan cerita satu malam. Kau hinakan Rasulullah. Allah harus naik ke langit. Sampai di langit nawar sholat turun. Di langit kanan ketemu lagi Musa. Coba otakmu itu di mana pada Tuhanmu itu. Nabimu itu semacam apa yang kayak begitu? Coba. Tuhan apa yang bisa ditawar-tawar itu? Dan bahasanya udah makin jihad lagi. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ya Allah, ya Karim. Pantaslah. Abah sekarang tidak mampu lagi membendung gunung. Air, sungai, tanah. Tadi semua. Kalian tonton saja nanti. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat yang harus dipahami oleh kita semua. Ya, kita serah semuanya. Ya. Inilah ayat-ayat yang begitu jelas kepada kita. Ingat, babi itu masuk binatang goer muhtaram. Tadi semua. Dan babi itu lebih mulia daripada orang yang junub pada Allah. Tadi semua. Sekarang pada saat si asbak itu butuh pada Tuhan. Ingin berdoa. Bagaimana kalau dia tidak kenal? Dia pikir Tuhannya itu di luar dirinya. Tapi jangan lagi kamu menganggap Allah itu ada pada dirimu. Nah disinilah kamu harus mengerti Allah. Mana nur afal Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah. Nurnya nyatalah. Maka orang tauhid itu sudah wahdaniyatil afal, wahdaniyatil asma, wahdaniyat. Maka tadi, satu perbuatan. Maka tadi, jangan menjadi setetes air. Air leburkan pada samudera Allah. Leburkan pada samudera Allah. Pada saat engkau hanya setetes air. Engkau rajin ibadah kayak apapun ria. Aku. Pada saat engkau berilmu. Ilmunya aku tahu. Bukan tahu aku. Aku tahu. Kamu kola kilo. Wah. Arabnya pasih,
ilmu nahunya fasih, alfiahnya fasih, tapi Allahnya terhalang. Inilah golongan-golongan yang junub pada Allah tadi semua. Dan Allah sudah mengatakan illa qalila. Itulah kenapa surat Waqiah, perjalanan ujung manusia telah mati hanya 3 saja. Ashabus simal, ashabul yamin, sabiquna sabiqun. Tapi sabiquna sabiqun kata ulaikal muqarrabun sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Hanya sedikit. Ingat, nasi kuning itu sampai ujung itu mengecil. Hanya sedikit, tapi tidak apa-apa. Kamu yang di bawah, sing penting jangan berhenti mencari ilmu. Karena inilah kenapa reinkarnasi. Karena memang yang di bawah harus ada. Naik, makin kecil, sampai puncak. Dari semua. Tapi kalau yang sampai puncak itu tidak menjelaskan, maka yang di bawah ini selamanya di bawah. Berarti kamu hidup mati, hidup neraka terus. Mati neraka lagi. Hidup neraka lagi. Hidup neraka lagi. Dari sahabat. Ya. Barangkali inilah kenapa begitu banyak ayat di dalam Al-Quran kepada kita. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Dari ya. Yang berkaitan dengan ya. Kisah Abu Yazid tadi sudah, kisah Al-Quran tentang tadi orang yang minta jadi babi, ya. Jadi sahabat, inilah saja barangkali yang Abah ingin bisa sampaikan bahwa junub kepada Allah itu adalah syirik. Dan pada saat syirik, maka disebut syirik dibagi 3. Ada syirik jali, ada syirik khofi, ada syirik syir. Syirik jali adalah tadi. Kamu wujud, Allah wujud, syirik jali itu. Maka kalau di dalam hikam itu adalah Syatoilah ingatkan kepada kita. Di hikmah yang ke-122, 126 tadi semua. Ya.